Halo, selamat sore Farah. Selamat sore. Ya kan aku mah tahu. Gimana kabarnya Farah? Baik, Udah makan belum? sudah. Hmm. Oh ya, udah ada info untuk ini apa namanya? Ramadan? Udah belum? Masih belum. Belum. Oke deh. Kita tunggu sampai hari Rabu ya. Semoga udah ada info nanti. Oke, kita tunggu sebentar. Mana nih Pak? Ini belum datang. Kalau minggu depan sekolah seperti biasa. Farah, mulai sekolah ininya kapan? Ada libur nggak sih? Biasanya gimana tuh kalau semester lalu? Pernah ada libur nggak sebelum Ramadannya? Pernah. Ya. Hmm. Mana nih ya? Oke. Lupa. Oke, kalau gitu sambil kita tunggu Paki, kita pemanasan dulu. Pemanasannya tentang penjumlahan. Nah, ada? Oke. Boleh share screen ya?
Bisa share. Request. Oke. Itu diketik aja. Jawabannya diketik di keyboard laptop. Cara mudahnya, Farah jumlahkan sesuatu yang nanti akan menjadi nol. Misalnya 59 dengan 1 itu jadi 60, jadi sisanya tinggal dijumlahkan 60 tambah 14 gitu. Biar lebih mudah. Oke, 70 berapa? Oke. Nah, lanjut. Lihat yang akan jadi nol berarti 45 sama 5. Jadi 50. 50 ditambah 31. Itu lebih mudah. 80 berapa tuh? Hmm, halo Paki. Gimana kabarnya Paki? Paki boleh pemanasan dulu. Kasih linknya di chat ya, Paki ya. Nah, itu para jumlahkan yang akan belakangnya jadi nol dulu. Misalnya 47 sama 3. Kan akan jadi nol. Kan jadi 50 ditambah 42. Itu akan lebih mudah. Oke. Nah, gue pakai cara menjumlahkan lebih cepatnya. Pakai cari angka yang ketika dijumlahkan belakangnya jadi nol. Contohnya 59 sama 1. Jadi 60. Jadi sisanya 60 ditambah 14 gitu. Itu lebih mudah. Nah, berarti kalau ini jumlahkan dulu yang ini. Baru jumlahkan dengan ini. Ada 11 soal ya. Hmm. Tidak kurang berarti lebih ya.
5 sama 4 ini jadi 60. 60 tambah 23. 60, 70, Oh, 80. Jadi 83. Oke. Nah, itu ditarik nanti kotak-kotak angkanya ke bawah. Yang mana angkanya itu yang tidak kurang atau lebih dari 79. Nih, periksa lagi Farah. Yang lebih. Berarti ya itu. Dan 79-nya dibawa. Good job, Fakih. Susah nggak, Fakih? enggak. Nggak. Oke. Sekarang Farah, ini sebutkan angka yang terbesar, yang digit pertama atau angka yang depannya itu yang kurang dari em, angka yang kedua. Yang angka depannya kurang dari digit kedua. Jadi yang angka depannya lebih kecil. Yang mana tuh? Angka terbesar ya masih ada nih. Atau yang mana lagi tuh? Oke, apakah betul? Ada kesempatan lain yang angkanya besar. Yang digit pertamanya kurang dari digit kedua. Angka terbesar. Nih, ini kan angka yang digit pertamanya kurang dari digit kedua. Digit pertamanya lebih kecil. Berarti yang mana? Pakai habis dari mana nih, Pakai? Enggak ada. Ah, oke, harusnya 57. Good. Oke, sama-sama 100 nih poinnya. Oke, gimana? Susah nggak? Enggak. Nggak, menurut Farah? Lumayan. Lumayan. Oke. Udah siap kita mulai ke kegiatan belajarnya? Siap. Ya. Oke. Sebentar nih. Ini si Jen share screen dulu. Nah, hari ini kita akan belajarnya tentang aljabar. Oke, bentar. Kalau dalam aljabar, sebelumnya kita udah pernah belajar di 2 minggu yang lalu. Hari Senin, berarti. Hari Senin, hari Rabu. Di aljabar itu ada yang namanya variabel atau di mana variabel itu adalah suatu huruf, misalnya X, Y, dan lain sebagainya. Huruf-huruf ini akan kita cari tahu nilainya. Ini adalah aljabar yang ada hurufnya. Di mana misi kita hari ini yaitu akan membongkar bilangan berapa atau nilainya berapa di balik huruf-huruf yang ada. Oke, kita akan mengenal dulu bagian persamaan dari aljabar, lalu
akan melihat atau membongkar variabel dan juga konstanta dan menguasai logika timbangan dan juga akan mencari angka yang hilang. Nah, ini ada anatominya nih. Dalam aljabar itu, misalnya ada 3x ditambah 10 sama dengan 40. Dalam aljabar, yang akan kita selesaikan adalah kita akan mencari nilai x ini, nilainya berapa? Yang ketika kita jumlahkan dengan 10 dan dikalikan 3 ini, akan mendapatkan hasil yang sama seperti yang ada di sebelah kanan. Gitu. Jadi konsepnya itu seperti timbangan. Jadi apapun yang ada di kiri, nilainya harus sama dengan apa yang ada di kanan. Gitu. Oke. Ini 3x tambah 10 sama dengan 40. Misal, di sini 3. 3 ini adalah namanya koefisien atau angka pengali terhadap variabel. Variabel adalah yang ini, yang huruf. Nah, ini namanya variabel. Variabel ini adalah huruf pengganti. Huruf pengganti tentang nilai yang ada di balik huruf itu. Dan ini yang kalau sendirian gini namanya konstanta. Yang sendirian namanya konstanta atau angkanya itu tetap. Kalau misalnya berupa huruf itu namanya variabel. Kalau ada angka yang ada di depan huruf itu namanya koefisien. Gitu. Oke, kita lanjut nih. Sebentar, Miss hapus dulu. Nah, tadi variabel itu adalah lambang angka misterius atau em, angka yang akan kita cari tahu nilainya berapa. Ibaratnya bisa diibaratkan dengan sebuah kado. Misalnya ada teman-teman ngado ke kalian. Kadonya bentuknya ada, tapi dalamnya kita nggak tahu dalamnya apa. Nah, variabel seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita buka atau kita cari tahu, kita kupas tuntas terkait kado itu, kita akan tahu nilai dari variabelnya gitu. Kemudian, koefisien. Koefisien itu adalah angka yang ada di depan variabel atau angka yang ada di depan huruf. Nah, koefisien ini adalah pengali. Pengali variabel di mana dia menunjukkan ada berapa banyak isinya atau ada berapa banyak kado yang sama atau ada berapa banyak isi yang sama. Gitu. Kalau misalnya di sini X-nya 3 berarti ada 3 kali angka tiganya. Kayak gitu. Kalau X-nya 5 maka ada 3 kali angka 5-nya. Kayak gitu. Nah, yang tadi ada konstanta. Konstanta itu adalah angka yang mandiri di mana nilainya tetap tidak akan berubah dan dia selalu sendiri, tidak ada huruf. Itu. Kemudian di sini konstanta ini tidak akan merubah nilai variabel ataupun pengali yang tadi. Gitu. Nah, logika dari aljabar itu sendiri, misalnya tadi ada 3x tambah 10 sama dengan 40. Nanti hasil dari 3x tambah 10 ini harus sama dengan 40. Kita akan cari tahu nilai x-nya berapa. Seperti halnya ada dalam timbangan ini. Misal, di sebelah kiri ini ada 10 sama dengan 15. Berarti ini ibaratnya 10 ditambah berapa? Biar jadi 15. Kira-kira harus kita tambah 5 atau kita kurang 5? Tambah. 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 Nah, logika dari timbangan itu sendiri harus seimbang kayak gini. Logika dari aljabar. Jadi, sisi kanan maupun sisi kiri itu nilainya harus sama atau sama dengan gitu. Kalau misalnya yang tadi kan awalnya 10 nih. Kita mau samain biar kayak sisi yang sebelah kiri. Berarti
Yang sebelah kanan harus kita kurangi 5 biar sama-sama 10 kayak gitu. Itu logika dari aljabar itu sendiri di mana setiap sisinya harus bernilai sama. Kalau seperti ini kan tadi 3x tambah 10 sama dengan 40. Tahu nggak gimana caranya biar kita mengetahui nilai x ini? Kalau tadi kan awalnya 10, terus di sininya 15. Itu cara mengetahui nilai x-nya, nih dengan cara kita em, kurangi atau tambahkan kedua sisi dengan nilai yang sama. Kita kan akan mencari nilai x kalau di sini. Berarti di sini x sama dengan, karena di sini kita ingin nilai x-nya aja, maka nilai 10 ini harus kita habiskan. Karena di sini 10-nya positif, biar dia habis harus kita kurangi 10. Maka, apa yang kita lakukan di sebelah kiri harus kita lakukan juga di sebelah kanan. Kurangi 10. 15 kurangi 10 adalah 5. Tadi betul kan? X-nya adalah 5? Betul? Oke, maka dari itu, untuk mencari tahu nilai X yang ada dalam ini juga sama. Itu 3x sama dengan 40. Berarti 10-nya harus kita kurangi 10, biar dia nilainya habis. Sebelah kiri kita kurangi 10, sebelah kanan kita juga kurangi 10. Berarti 30. Ini 3x. 3x sama dengan 30. Berarti x-nya harus kita cari dengan cara 30 ini dibagi 3 adalah 10. Kita buktikan. 3 kali 10. 30 ditambah 10 sama dengan 40. Betul? Oke, good. Ada yang masih bingung? Paham sampai sini? Oke, kita lanjut nih. Nah, tadi ada yang namanya timbangan. Di mana dalam aljabar itu harus adil atau harus seimbang. Jadi apa yang kita lakukan di sebelah kiri, kayak yang tadi kita kurangi 10, maka harus kita lakukan juga di sebelah kanan gitu. Jangan sampai kita em, tidak adil. Kita hanya memperlakukan sebelah kiri aja kayak gitu. Kemudian kita lanjut ke soal nih. Di sini contohnya 2x tambah 10. Tadi cara awalnya harus kita apain? Awalnya begini, 2x tambah 10. Kemudian biar kita sisakan 2x, berarti 10-nya harus kita Kurang. kurangi. Jadi, yang 10 tadi di sini, pindah nih ke sebelah kanan. Jadi, awalnya positif jadi negatif. Jadi, 30 dikurangi 10 ininya masih tetap 2x. Kemudian, pasti sama dengan 20 kan? Jadi, 2x sama dengan 20. Jadi, nilai x-nya berapa, teman-teman? 20. Berapa? 20. Ini kan masih 2x sama dengan 20. X-nya berarti harus kita bagi 2. 2. Oke, jadi 10. oke good. 10. Jadi X-nya adalah 20 per 2 di mana hasilnya adalah 10 gitu. Ketika 10 ini kita masih ragu apakah nilainya betul 10 atau tidak, caranya kita substitusikan ke persamaan yang ini. X-nya kita ganti jadi 10. 2 kali 10, 20. Tambah 10, 30. Kalau betul berarti nilai X-nya betul. Kalau ternyata ketika kita jumlahkan tidak sama dengan hasil yang sama dengan, berarti itu ada salah satu kesalahan yang kita lakukan dalam operasi aljabar. Oke. Nah, tadi tentang variabel. Variabel di sini em, adalah bisa kita tulis sebagai huruf tadi. Nah,
Kalau misalnya variabelnya X aja, berarti koefisiennya punya satu. Kalau misalnya di depan variabel ada angkanya selain satu, berarti koefisiennya mempunyai nilai. Kalau misalnya hanya ada variabel sendiri, dia pasti koefisiennya bernilai satu, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, di sini 2x tambah 5 sama dengan 15. Berarti nilai x-nya berapa nih? Gampang nih, 2 kali berapa? Ditambah 5 biar jadi 15. 2 kali berapa ya? Ya, pakai cara yang tadi. Gitu. 2x plus 5 sama dengan 15. Ini harus kita kurangi 5, berarti di kanan juga kita kurangi 5. 5 dikurangi 5 habis. 2x sama dengan 10. 10 ini biar kita tahu nilai x-nya berarti 10 dibagi 2 adalah 5 gitu. Jadi 2 kali 5 tambah 5. 2 kali 5 10. Ditambah 5 15 gitu. Bisa? Oke, kita lanjut lagi. Kita ke ini. Nah, x tambah 50 sama dengan 100. X-nya berapa? Satu. Satu. Iya, X-nya memang ada satu. Nilai X berapa? Kalau kita cari nilai X kayak tadi. Berarti berapa ditambah 50 yang hasilnya biar jadi 100. 50. Good. Oke, good job. Sekarang 3N sama dengan 15. Nilai N-nya berapa? 3 kali berapa? Yang hasilnya 15. Atau 15 bagi 3. 5. Good. Mas. Oke. Bisa? Oke, sekarang 2Y dikurangi 10 sama dengan 10. Nah, gimana nih caranya kalau kayak gini? Kayak tadi, kita pakai lawannya. Kalau tadi kan plus. Kalau misalnya plus 10, berarti kita harus kurangi 10. Kalau di sininya min 10, berarti harus kita tambah 10. Biar dia habis. Berarti di sini juga kita tambah 10. Ini habis, sisa 2Y. 2Y sama dengan 20. Jadi nilai Y-nya adalah 20 dibagi 2. 10. Oke, good. 10. Bisa Farah dan Fakih? Oke, kita lanjut lagi. Kita akan mengerjakan beberapa soal nanti sebentar. Mana nih soalnya bentar ketutup. Nah, nomor 1. Ini ada persamaan aljabar 5x tambah 12 sama dengan 42. Menurut teman-teman, angka mana yang merupakan konstanta? Yang mana yang konstanta? Yang 5, yang 12, atau yang 42? Yang 42. Konstanta, nilainya tetap, nggak akan Dua bertambah. belas. Oke, good. 12. Konstanta ini yang ini nih, yang 12. Kalau yang 5 itu namanya koefisien. Yang X namanya variabel. Kenapa yang 42 ini nggak bisa kita bilang konstanta? Karena nilainya nanti akan bertambah atau berkurang seiring berjalannya adanya soal. Jadi nanti 42 bisa jadi dia berkurang karena harus kita kurangi dengan 12 gitu. Bisa? Oke. bisa.
Sekarang nomor 2 ada 3Y min 5 sama dengan 10. Mana yang merupakan koefisien? 3. Oke, menurut Fakih yang mana? Koefisien itu yang ada depan huruf, yang ada depan variabel. 3. 3, good job. Sekarang, nomor 3. Sebutkan variabel dari persamaan aljabar ini. Variabelnya yang mana berarti? Hurufnya apa? Variabelnya apa? Lihat di persamaan ini, dia mempunyai huruf apa? Berarti itu adalah variabelnya. Ada hurufnya nih. Berarti variabelnya adalah 10. variabel, nak. Kalau 10 itu namanya koefisien. Variabel itu berupa huruf. 24. Huruf, nak. Variabel itu huruf. Bisa. N. Oke. N. N. Variabelnya adalah N. Good job. Sekarang nomor 4. Jika ada persamaan dari X tambah 7 sama dengan 15, berapakah nilai koefisien dari X? Nilai koefisien. Berarti X-nya dapat berapa di sini? X-nya ada berapa? Ada hurufnya nggak? Ada angkanya nggak di depan huruf? Di depan huruf ini ada angka nggak? Ada. Nggak ada. Berarti kalau nggak ada angka, tadi koefisiennya bernilai berapa? 1. Satu. Good. Oke, berarti kalau tidak ada angka di depan huruf, dia memiliki koefisien satu. Sekarang, kalau dalam timbangan, misalnya ada kotak X dan bebannya 10 kilo di sebelah kiri, berarti X ditambah 10 kilo di sebelah kiri. Seimbang dengan beban 30 kilo sebelah kanan, berarti sama dengan 30 kilo. Nilai X-nya berapa? Lalu berapa nilai konstanta? Nilai konstanta yang mana? Coba sekarang lihat dulu. Nilai konstanta dari X tambah 10 sama dengan 30. Kon. 10. Oke, good. Nilai konstanta adalah 10. Nilai X-nya berapa jadinya? Ini 20. Berapa? X sama dengan, ini kan udah kita kurangi 10 nih. 10-nya bakal habis. Ini kita juga kurangi 10. Jadi X-nya adalah, 20. good job, 20. Sekarang, dalam soal ini 4A ditambah 6 sama dengan 18. Berapakah nilai variabel dari A yang dicari, berapa nilai A? Berarti caranya kayak gini. Cara yang ini. 4A ditambah 6 sama dengan 18. Berarti 6 ini kita harus kurangi 6. Kalau di sebelah kiri kita kurangi 6, sebelah kanan kita kurangi atau tambah 6. Satu. Oke, kita kurangi 6. Berarti dia sisa 4A sama dengan berapa? 18 kurangi 6. 12. 12. Jadi nilai A-nya adalah 12. 12 dibagi berapa? 4. 12 per 4. 12 bagi 4? 3. Oke, good. Jadi nilai A adalah 3. Karena ketika kita masukin nih nilai 3 di sini, jadi 4 kali 3 tambah 6 akan jadi 18. Gitu. Itu adalah konsep dari aljabar. Sisi kanan dan sisi kiri harus bernilai sama. Oke, sampai sana. Mudah atau sulit? Sedang. Sedang. Lumayan. Lumayan, oke. Sekarang coba kita cari tahu
Nilai X ini harusnya berapa nih? Biar dia ketika ditambah 250 jadi 900. Coba cari sendiri. 650. 650 menurut Fakih. Menurut Farah berapa? Tadi kata Fakih nilai X-nya 650. Kalau kata Farah berapa Farah? Apakah sama? Ataukah ada jawaban yang berbeda? Bisa? Ada yang sulit nggak Farah? Nomor satu nih. Mencari nilai X. Menurut Farah X-nya berapa? 650. Oke, good. Caranya berarti kita harus kurangi 900 dengan 250. Jadi nilainya adalah 650. Good job. Sekarang nomor 2. Tentukan nilai N. Nah, caranya kayak tadi. Dikurangi lalu nanti dibagi. 20. N-nya 20. Kalau menurut Farah, berapa Farah? 2 kali berapa ditambah 10? Jadi 50. Tadi kata Fakih 20. Kalau kata Farah, apakah sama atau berbeda? 20. 20. Oke, good job teman-teman. Nilainya sama. 20. Gampang? Sekarang? Oke, lanjut nih. Nomor 3. Berapakah nilai Y dari 3Y kurangi 5 sama dengan 10? 3 kali berapa dikurangi 5 jadi 10? 15. Berapa? 15. Y-nya 15. Eh, Kayaknya 15 itu 3 kali Y mungkin. Jadi Y-nya berapa? Ya, caranya kayak tadi teman-teman. Coba boleh dong. Pakai cara nih, sebelah kanan nanti di sini siapa? Sebelah kiri nanti di sini siapa juga. Pakai caranya, biar kebayang. Boleh pakai annotate-nya. Nanti Miss luruskan kalau ada sesuatu hal yang memang kurang sesuai. Ayo, pakai annotate-nya. Ya, 3Y kurangi 5 sama dengan 10. Y-nya berapa? 5. Y-nya 5.
Oke, karena apa, Farah? Karena, Gampang. Hah? Karena jika nilai Y itu tadi sama dengan 5, kita harus buktikan nih. Di sini 5, jadi 3 kali 5, 15. Kemudian dikurangi 5. 15 kurangi 5 betul, 10. Good. Menurut Fakih berapa? 5 juga? 5. Oke, good. Coba kita lanjut ke nomor 4. Kita akan mencari nilai X dari X per 4 atau X bagi 4 sama dengan 12. Kira-kira nilai X-nya berapa? 48. Berapa? 48. Karena apa 48? Karena kalau 4 kali 12 Oke, jadinya 48. oke, udah, wih, keren nih pemahamannya. Jadi, ketika ada penjumlahan yang tadi, Farah betul nih. Kita menggunakan em, konsep inverse atau kebalikan. Kalau misalnya ini kurang, berarti nanti di sininya ditambah 5. Kalau ini bagi, berarti di sininya dikali. Itu adalah kebalikannya. Nah, jadi 12 kali 4 tadi adalah 48. Good job. Sekarang nomor 5. Berapakah nilai A dari 100 dikurangi 2A sama dengan 60? 100 kurangi berapa? 40. 40. Biar jadi 40, A-nya berarti harus berapa? 2 kali berapa biar jadi 40? 2. 2 kali 20. Kalau 2 kali 2 hanya 4. Kayak 2 kali 20. Jadi nilai A-nya adalah 20. Gitu. Sekarang, jika 5X sama dengan 200, menurut teman-teman koefisien dari X-nya itu berapa? Koefisien. Koefisien itu adalah angka yang ada di depan huruf variabel. Koefisiennya bernilai berapa? Angka di depan hurufnya angka berapa? Berarti itu nilai koefisien. 5. Angkanya 5, berarti koefisiennya bernilai 5. Dan berapakah nilai dari variabelnya? Berarti 5 kali berapa yang hasilnya 200. Atau teman-teman bisa pakai cara inverse tadi. X sama dengan 200 dibagi 5. Cara mudahnya gini nih. Kan 200. 200 kan nolnya 2 nih. Dibagi 5, kita pikirkannya 20 aja bagi 5 berapa, nanti tambah nolnya. Gitu. Oke. Berapa nih? Berapa nilai X-nya? Ayo, hitung dulu sama teman-teman. Berapa? Ada yang bisa jawab? Hah? Masih, masih. Berapa nilai X-nya, teman-teman? 40. Oke, good. Nilainya 40.
Karena 200 dibagi 5 itu sama dengan 40. Atau 40 dikalikan 5 itu akan menghasilkan 200. Gitu. Sampai sini. Ada yang sulit nggak? Nggak ada? Soalnya gimana teman-teman? Soalnya lumayan, lumayan sulit, lumayan mudah, atau mudah sekali? Lumayan sulit. Lumayan sulit. Oke, coba sekarang di sini nomor satu nih tentang garis bilangan. Misalnya kita akan mulai dari apa namanya garis bilangan 10. Dari angka 10. Terus kita maju, maju N sejauh 5 langkah. Dari 35. Berapakah nilai N? Ada yang bingung? Ada yang bisa? Kalau bingung kita pecahkan bareng-bareng dulu di soal pertama. Oke, kalau gitu kita pecahkan nih. Tadi katanya mulai di 10, berarti 10. Maju N kali, Oh, sejauh 5. Berarti maju sebanyak 5 kali N atau 5N. Dia sampainya di nomor 35, berarti sama dengan 35. Nah, berapakah nilai N? Kayak tadi. Kalau di sini positif, berarti kita ubah karena kita harus kurangi biar dia habis. Kita kurangi 10, berarti di sini udah habis nilai 10-nya. apa nilai? Sisa 5. Berarti di sini 25. Dan sama dengan 25 bagi 5. Berapa teman-teman? Berapa nih, Fakih? Farah? 5. 5. Good. Menurut Fakih? 5. Oke, good. Karena 5 kali 5 itu 25. Betul. Sekarang nomor 2. Titik awal di X berarti X. Mundur. Kalau mundur berarti harus kita kurangi. Mundur 15. X kurangi 15. Sampai di 20. Berarti titik awalnya itu X-nya berapa teman-teman? 35. Oke, menurut Farah berapa? Kata Fakih 35. Caranya kayak tadi. Kita di sini berarti harus tambah 15 biar 15-nya habis. Berarti di kanan pun sama harus ditambah 15. Ini X. 20 tambah 15. Berapa, Farah? Kok 35? Good. Oke, sama ya jawabannya 35. Betul, teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, di sini posisinya 0. Ada di posisi 0. Maju X, lalu maju lagi X. Sampailah di 40.
Berarti X tambah X sama dengan 40. Untuk video SMA tambah-tambahan misalnya Ya, 20. Oke, good. Farah berapa nih? Berapa tambah berapa yang bilangannya sama karena di sini sama-sama X akan menghasilkan 40. jadi dia macam Berapa? ya, pokoknya. 20 sama? Oke. Betul teman-teman 20 atau cara mudahnya di sini nih. Ini kan X-nya ada 2. Berarti 2X sama dengan 40. Nah, karena dia sama-sama nilai X, maka X sama dengan 40 per 2. Sama dengan 20 gitu. 4 bagi 2, 2. Jadi 20. Gampang? Oke, kita lanjut lagi. Nomor 4. Dari angka 100 dimulainya, berarti 100. Kemudian X langkah mundur sampai ke 70. Ayo, gimana operasi matematikanya? X langkah mundur. Berarti dikurangi X sampai di 70. Nah, berapakah nilai X? 30. Oke. Farah, berapa nih menurut Farah? 30 juga sama? Sama? Sama Farah? Oke. Sama. Berarti sama-sama nilainya di sini 30 karena ketika 100 kita kurangi 30 akan menghasilkan 70. Keren teman-teman nih. Sekarang nomor 5. Jarak antara 50 dan X adalah 100. Jika X-nya itu lebih dari 50, berapakah nilai X itu? Jarak antara antara 50 dan X berarti jarak itu jadi ini. 150. Oke, good. X dikurangi 50. Jarak antara X dan 50. Itu adalah 100. 100 itu adalah nilainya. Katanya berarti di sini X-nya itu pasti lebih dari 50. Karena kita kan kurangi 50. Jadi nilai X adalah 150. Karena ketika 150 kita kurangi dengan 50, nilainya 100. Itu bisa? Oke, kita lanjut lagi nih. Nomor 6. Di sini, di nomor 6, dia lompat 3 kali sejauh Y. Berarti operasinya gimana? 3 kali sejauh Y. 3 bagi 90. 3 bagi 90 atau 90 dibagi 3. Kan jadi 3 Y. 3 dibagi 90. Berapa memangnya 3 dibagi 90? 3 itu bilangannya kecil loh. Kalau dibagi 90 akan desimal. Atau akan lebih kecil sekali. Berarti untuk mencari nilai Y. 91. Oke, good. Untuk mencari nilai Y, betul kata Farah, 90 dibagi 3. Berapa nih? 30. Oke. Karena 9 bagi 3 adalah 3. Dia punya 0,1. Jadi 30. Bisa? Eh, Bisa. Oke. Lanjut nih. Di sini ada soal cerita.
Ada berapa soal nih? Ada 6. Kita bagi dua deh. Nih, 3 soal pertama untuk Farah sampai nomor 3. 3 soal kedua untuk Fakih dari nomor 4. Ayo kerjain boleh pakai annotate. Fakih dari nomor 4 sampai nomor 6. Farah dari nomor 1 sampai nomor 3. Kalau ada yang bingung boleh tanya. Bisa, Farah? Untuk nomor 1? Enggak. Coba lihat nomor 1. Manakah yang merupakan koefisien? Masih ingat koefisien itu ada di mana? Ke depan. Ya, yang paling depan. Depannya huruf. Berarti mana yang merupakan koefisien? Tiga ada. Oke, yang nomor 3 atau 3. Karena di sana adalah 3B. Kalau B-nya adalah variabel gitu. Tiganya adalah koefisien dan konstantanya itu tidak ada. Karena di sini 3B sama dengan 15.000. Oke, sekarang nomor 2, Farah. Ibu beli X kilogram telur. Harga totalnya itu 50.000. Nah, tanpa uang kembalian, jika 1 kilogram telur itu sama dengan 25.000, berapakah nilai X? Berarti ibu beli berapa kilogram telur dengan membayar 50.000 ini dan gak dikasih kembalian. Fakih bisa nomor 5? Oke, coba. Oke, Fakih untuk Tiga. oh, kalau 3 berarti harus Farah kalikan. 1 kilonya itu 25.000. Kalau 3 jadi berapa ribu? Apakah betul 50.000? Coba kalikan dulu. Berapa yang akan menghasilkan 50.000? Berapa kali 25 ribunya berarti? Berapa kilo? Oke, misalnya nih untuk nomor 4. Oke kan ini jawab 5 cm. 5 cm ini, 5 cm Paki dapatkan dari operasi apa? Coba. 4 Hmm? bagi 20. Balik nak, berarti 20 dibagi. 4. Oke, gitu. Kalau bilangan kecil itu nggak bisa dibagi dengan bilangan yang besar. Berarti harus 20 dibagi 4. Betul hasilnya 5 cm. Sekarang, ini ada 4 kantong permen dan sisa 2 permen di luar kantong. Totalnya ada 22 permen. Iya, 50 bagi Berapakah isi per kantong? Isinya tadi 5. Berarti 5 kali 4 adalah 20 ya. Ditambah 2 adalah 22. 22. Betul. Sekarang nomor 5. Dibagi. 25 kali 2. Bisa, Farah, nomor 2. Berapa ada jawaban? Nih, berarti kayak gini nih, Farah. Kalau 1 kilo, dia 25.000. Berarti kalau untuk mencari berapa kilo lainnya, harus kita kali 25.000. 2 kali 25.000, 3 kali 25.000. Nanti Farah lihat yang mana yang hasilnya cocok menghasilkan 50.000. Yang mana jadi? 2 kilo. 2 kilo, betul. Karena 2 kali 25, 50. Oke, sekarang nomor 3 Farah.
Uang Andi adalah X. Uang Budi adalah 2X. Total uang mereka adalah 30. Berapakah nilai X? Fakih, Fakih. Coba Dikasih. dinilai nih, Kalau Fakih. dikasih itu berarti apa? Kalau dikasih, X dikasih. ditambah Bertambah apa kurang? X. Memang harus dikasih. Kurang. Dikasih. 30. Berapa nilai X-nya, Fakih? Nah, tambah berapa? Nah, hasilnya berapa? Dina punya N stiker, berarti N. Hasilnya jadi, jadi itu berarti hasil sama. Oke. Kalau Berapa dikasih orang? tadi apa nih, Para? Ditambah ya. Berarti N Ya, tambah 10. Jadi 50. Jadi itu berarti ditambah, dikurang, atau sama dengan. tambah. Jadi, nak, jadi 50. Dina punya N stiker. Ibaratnya gini. Para punya N buah. Atau punya buah apel. Berarti A. A ditambah, kan dia dikasih lagi. Para dikasih sama Miss 10 apel. Berarti A ditambah 10. Kemudian jadi 50. Jadi itu operasinya apa? Tambah, Mhm. kurang, atau sama dengan? Sama dengan Oke, jadi, nah persamaan dari aljabar ini adalah kayak gini persamaannya. N tambah 10 sama dengan 50. Coba sekarang Farah cari nilai N-nya berapa kira-kira? Oke, Fakih 15. Nih 15 ditambah, kalau di sininya 15 berarti semua nilai X 15 Fakih. ah, betul. Nih, berarti di sini juga 2 kali 15. 2 kali 15 aja sudah bernilai 30. Coba, jadi berapa nilai X-nya yang betul? Ayo, berapa Fakih? Oke, good job, para. Susah? Gampang? Atau udah mulai paham? Gimana nih, Farah? Bisa? Udah mulai paham? Mulai paham. Oke. Oke, masih ada nih beberapa soal lagi. Oke, tadi X-nya 10. Berarti di sini 10, di sini 2 kali 10, 20. Oke, good job, Fakih. Bisa ya, Fakih? Oke, good, teman-teman. Keren. Kita lanjut nih. Nih, ada 6 soal lagi. Kita kerjakan sama-sama. Untuk nomor 1. Apakah mungkin sebuah persamaan memiliki lebih dari satu konstanta? Sebuah persamaan, kalau sebuah berarti satu. Satu yang ada sama dengannya. Angka Apakah sepuluh. mungkin? Angka Mungkin nggak? sepuluh. Angka sepuluh. Betul aja. Mungkin nggak? Sebuah persamaan. Mm-mm. Menurut Fakih, mungkin. Menurut Farah, mungkin tidak. Menurut Fakih, mungkin tidak. Bisa sih. Dan berikan contohnya menurut kalian. Sebuah Oh ya, cacat persamaan. kita. Ini Berarti kan ada foto pesawat. sebuah persamaan aljabar yang dimana dia ada tanda sama dengannya itu satu. Kalau sebuah berarti satu. Tanda sama dengannya berarti di sini nanti ada operasinya, di sini juga ada operasinya.
Apakah mungkin memiliki lebih dari satu konstanta? Konstanta itu yang nilainya tetap atau berupa angka. Jawabannya mungkin atau tidak. Mungkin. Menurut Farah mungkin? Oke, good. Mungkin jadi teman-teman. Jadi contohnya bisa seperti ini nih. 3x ditambah 5 ditambah 2 nanti di sini sama dengan berapa itu? Ini ada dua konstanta. Jadi itu tidak apa-apa. Kalau memiliki dua konstanta gitu. Bisa ya? Kebayang? Oke. Sekarang nomor 2. Menurut teman-teman, manakah yang nilainya lebih besar dari ini? Kecoret. X pada 2x sama dengan 100 atau Y pada 4Y sama dengan 100. Manakah nilai yang lebih besar? Nilai X-nya yang lebih besar atau nilai variabel yang lebih besar ada di X atau ada di Y? Atau, X. oke, Fakih X. Kalau Farah, Hmm. Ya, kayak lebih bisa hasil hasil hasilnya. X-nya yang lebih besar ada di mana? Ada di X atau ada di Y? Oke, kita cek satu-satu. Tadi kata Fakih X. X itu berarti nilainya berapa nih? 100 dibagi 2 adalah 10. 50. Hmm. Hmm. Kalau yang Y, nilainya adalah 100 dibagi 4. Hasilnya 25. 25. Jadi lebih besar yang X atau yang Y, teman-teman? X. Good. Jadi nilai yang lebih besar adalah X pada 2X sama dengan 100. Good job, teman-teman. Kita nomor 3. Di sini. Bentar. Jika nilai X tambah 5 sama dengan 10, apakah X adalah konstanta? Konstanta atau bukan nilai X? Bukan. Bukan, harusnya nilai X adalah apa namanya? Hmm. Dari huruf V. Apa? Variabel. Good job. X adalah variabel dan konstanta harusnya yang mana? 5. Oke, good job, Para. Pakai bisa? Bisa. Bisa, good. Sekarang, kalau ada persamaan seperti ini, 10 sama dengan 10. Apakah ini persamaan aljabar menurut teman-teman iya atau bukan? Aljabar atau bukan? Iya. Apa? Iya. Iya, kata Fakih iya. Kalau kata Farah, aljabar. Iya. Oke. Harusnya tidak, karena nih, kalau aljabar itu tadi identik adanya nilai atau adanya variabel yang dimana berupa huruf. Contohnya X, Y, Z, dan huruf lain sebagainya. Kalau seperti ini, tidak ada yang harus kita cari nilai dari variabelnya, maka ini bukan persamaan aljabar. Tapi itu adalah persamaan bilangan bulat, jadi 10 sama dengan 10. Gitu doang. Jadi nggak ada unsur aljabar. Aljabar itu identik dengan adanya variabel atau berupa huruf gitu ya. Oke, sekarang nomor 5. Doni bilang dalam 5 kali angka 5 itu konstanta karena nilainya tetap. Apakah benar? Dalam 5x atau 5 kali berapa gitu. Apakah 5 ini adalah konstanta atau bukan? Ingat, yang di depan variabel namanya apa, teman-teman?
Apakah 5X ini adalah konstanta? Benar atau salah? Ya. Salah. Salah, oke. Harusnya 5 ini apa? Koefisien. Koefisien. Oke, koefisien di mana yang ada di depan huruf itu namanya koefisien. Oke, kalau konstanta itu nilainya yang tetap. Contohnya di sini nih, angka 5. Dia tidak dibarengi nilai variabel atau tidak dibarengi dengan huruf-huruf. Oke, good. Sekarang apa kegunaan koefisien dalam kehidupan sehari-hari? Koefisien gunanya itu bisa menunjukkan jumlah barang yang sama. Itu ada berapa contohnya? Misalnya ada 5 bungkus kopi. Berarti 5K. Kopi itu kita misalkan dengan huruf K atau misalnya ada 5 kado, berarti 5 kado. Berarti kadonya itu belum kita ketahui nilainya berapa gitu. Itu hanya menunjukkan jumlah barangnya ada berapa tanpa kita mengetahui nilai dari barang-barang yang ada. Itu. Ada lagi nggak yang teman-teman mau sampaikan terkait koefisien yang teman-teman tahu tentang jumlah barang? Menurut Fakih deh, contoh dari Fakih apa? Kegunaan koefisien. Kegunaan kan tadi menunjukkan jumlah barang yang sama. Ini contohnya 5 bungkus kopi. Ada yang lain? Itu hasil kalkulasi potensial. Apa? Gimana, Farah? 5 apa tadi? 5 bebas. Atau ada berapa box apa? Itu kan bisa tuh. Apa tuh kira-kira? 5 kardus yang sama. Oke, good. 5 kardus yang sama. Di mana kardus tersebut kita belum tahu isinya apa. Kalau menurut Farah apa? Yang Farah ketahui tentang koefisien yang Farah temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang menunjukkan jumlah barang. Apa? 5 botol yang sama. Betul, bisa kayak gitu. Itu adalah koefisien. Oke, sampai sini. Ada yang ditanyain? Oke, Nggak ada. teman-teman boleh buka platform Algonovanya sambil isi Nih. ini dulu ya. Kom. Platform Algonova. Iya. Iya, yang Aku itu. lah. Betul. HTTPS Algonova. Betul. Screen. Share screen. Yang Share. ke-15. Mana Oke. ini ya? Oh, ini. Ini. Bukan. Interest. Ini. Share screen. Ini. Udah zoom ya, share screen. Ini gimana? Mau buka zoom semua. Ya. Kan. Oke, bentar nih Miss mau sambil isi ini apa namanya koin untuk teman-teman. Ini kan. Nah, boleh isi dulu para. Nanti koin kalian bertambah nih. Duh, bentar ya Miss, kasih koin dulu. Apakah kalian ada
Ketertarikan untuk menukarkan koin algo? Para apakah ingin ditukar koinnya? Udah mau mencapai 600 nih kalian nih. Udah mau bisa ditukar sebentar lagi. Oke, ini sudah kasih koinnya. Nah, oh iya, pada banyak nih koinnya. Oke, sebentar. Ya, Miss kasih kuis ada di chat Zoom. Sebentar, Miss kirim. Tentang aljabar ya kuisnya nih. Boleh diklik teman-teman yang ada di chat Zoom. Udah diklik linknya? Sudah. Mana nih? Belum muncul punyanya Farah. Ini caranya bisa dikurangi X Sudah. sama X, konstanta sama konstanta. Farah jangan lupa share screen. Farah mana nih share screennya Farah? Oke. Fakih lihat. Bisa? Nah, itu bisa Fakih. Oke. Yang ada variabelnya bisa dijumlahkan dengan yang ada variabelnya. Ini dengan ini berarti 5x kurangi x. Itu berapa? Berarti 4x. 9 kurangi 2. 7. Berarti 4x tambah 7. Kayak gitu. X sama X atau konstanta dengan konstanta, variabel sama variabel bisa dijumlahkannya. Kalau ada kayak gini, berarti operasinya ini jadi tambah 8x. Ininya jadi min 3. Jadi 8x tambah x Berapa? min 3 min 7. 8x tambah x. Berarti 9x. Min 3 min 7 jadi 10. Gitu. Oke, kenapa merem biasanya? Bisa-bisanya nih. Aduh. Tuh gampang tuh. Ini. Bentuk sederhana berarti harus kita jumlahkan. M sama M, 5 berarti ujungnya. Nah, itu bisa. Good job, Farah. Berarti ini yang A sama A, tuh, min 7 sama min 1. 6 tambah 3, 9. Min 7 min 1. Berarti min jadi min 7 min 1. Jadi negatif 8. Yang mana, yuk? Min 7 min 1. Punya utang 7, kita berutang lagi 1. Jadi utangnya bertambah.
Hmm, hmm, Nah, sudah. gue Hmm, 2 sama 1 jadi 3. 3 ditambah negatif 5 atau 3 dikurangi 5. Oke, gimana? Susah? Enggak Atau terlalu. nggak terlalu? Oke. Tiga, tiga, Min 3 tiga. kurangi 5. Hmm, hmm, dan- Jadi, Hmm, jadi, jadi kurang lima. Tiga, 3 nih. Kita punya 3 dikurangi 5. Tapi kita hanya punya 3. Berarti sisanya 2. Tapi negatif. Yang mana tuh kira-kira jawabannya? Ih, keren. Oke. Ini jadi 8 dikurangi 3x kurangi 2. Jadi 8 dikurangi 2. Berapa? Oh, ini sama ini jadi plus. 8 ditambah 2. Berarti 10. 8 tambah 2, 10. Min. Sisanya berapa? 3x. Nah, kayak gitu. Kalau ini A sama A berarti di sini jumlah. Berarti dijumlahkan. Ini 1 sama min 8. Berarti 1 dikurangi 8. Oke, Fakih, sambil nunggu boleh main game? hmm, apa? Hmm? Coba. Oke, good job, Farah. Itu sama juga. Jadi ini nantinya 2x kurangi x min 4 ditambah 6. Kalau min 4 tambah 6 itu bisa dibalik jadi 6 kurangi 4. Oke, good job. 4x. Ini berarti x-nya 1. 4 tambah 1. Oke, good job. Oke, satu lagi. A dengan A. Lihat ini operasinya jadi tambah.
Min 3 tambah 9A. Terus min 5 tambah 7. Min 3 tambah 9A. Atau 9A dikurangi 3. Iya. 9 kurang 3. Sembilan delapan. Atau ini 7 kurangi 5. Di sini Nanti di sini ada A-nya. Di sini konstantanya. plus. Good. Oke, good job. Wih, keren. Gimana, Farah? Susah? Gampang? Lumayan. Lumayan, lebih mudah yang ini, penjumlahannya tanpa mencari nilai X-nya atau lebih mudah mencari nilainya? Atau dua-duanya sama, lumayan. Dua-duanya sama. Dua-duanya sama. Oke, nanti di pertemuan selanjutnya kita belajar lagi tentang aljabar. Oke, kalau gitu, karena teman-teman tadi udah mengerjakan di platform dan juga udah mengerjakan kuis, kegiatan hari ini kita selesai. Ada yang ditanyain dulu nggak? Udah pada ngantuk nih kayaknya, sore-sore. Gimana nanti ya kita waktu puasa hari Rabu akan kita pindah ke jam siang. Gitu, nanti hari Rabu kita akan pindah ke siang hari. Atau mau ganti hari. Nanti kalau Ya, teman-teman udah ada info terkait libur di sekolah, nanti kita akan ya, reschedule untuk yang hari Rabunya di siang hari. Tuh. Oke, kalau gitu sebelum kita tutup, kita foto dulu teman-teman. Miss hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kita hari Rabu. Bye-bye.